What's up guys, welcome back to my YouTube channel Again. Balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 16.4 Beta 2 yang baru aja resmi dirilis sama Apple semalam atau tepatnya dini hari tadi. Kira-kira apa aja sih yang baru? Kayaknya kalian harus nonton dulu video ini sampai selesai. Gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, semalam atau tepatnya dini hari tadi Apple resmi merilis iOS 16.4 Beta 2. Disclaimer dulu, ini masih version beta alias masih version uji coba. Jadi, ya kalau teman-teman bertanya, kok gue belum dapet sih 16.4? Ya karena memang masih version beta cuy. Jadi, ya belum resmi untuk semua pengguna kayak gitu cuy. Jadi memang version beta itu version uji coba. Tapi kalau kalian tetap maksa pengen cobain, silakan nonton video gue yang di sini biar tahu bagaimana cara menggunakan atau masuk ke iOS version beta seperti itu. Tidak hanya iOS 16.4 Beta 2 aja yang dirilis semalam sama Apple, tetapi adanya iPadOS 16.4 Beta 2, macOS 13.3 Beta 2, watchOS 9.4 Beta 2, tvOS 16.4 Beta 2, dan HomePodOS 16.4 Beta 2. Itu adalah jajaran iOS version beta yang dirilis sama Apple semalam atau tepatnya dini hari tadi. Oke, pertama-tama yaitu adanya perubahan desain terkait Always On Display. Jadi ya karena di sini gue menggunakan version betanya itu di iPhone XR, tetapi gue kasih tahu aja gambarnya seperti ini. Ya, itu desainnya berbeda ya dari yang iOS sebelumnya. Sekarang di 16.4 posisinya aja yang berubah terkait Always On Display pada iPhone 14 Pro seperti itu. Lalu selanjutnya adanya tambahan fitur curl pada aplikasi Book buat teman-teman yang sering banget baca di aplikasi Book di sini. Ya, sebenarnya di sini ada perbaikan ya atau pembaruan, sebenarnya fitur baru. Jadi ketika kalian sedang baca buku seperti ini, kalian tinggal pilih sudut kanan bawah nih di sini nih. Yang ini nih ya, sudut kanan bawah kalian tap, maka kalian pilih Times and Setting. Ya, di sini adanya fitur, kalau kalian cek di sini di tab kalian ada curl ya. Jadi ada curl seperti ini. Oke, ini sorry nih ya kalau LCD gua garis gini. Belum sempet gue ganti-ganti nih. Aduh, belum ada waktunya cuy ke tempat servisnya. Ya, tetapi intinya di sini ada fitur curl di aplikasi Book. Jadi kalau kalian gunakan ya kira-kira akan seperti ini jadinya. Kayak gini tuh ya, seperti ini. Kayak gini. Ya, ini memang jadi buat teman-teman yang sering banget baca buku di aplikasi Book ini kayak gitu. Oke, selanjutnya yaitu ada tambahan icon atau perubahan icon pada coverage about. Jadi kalau di iOS 16.4 ini yang terbaru, kalau kita cek ke bagian setting lalu kita pilih general di sini dan kita pilih about, ya di sini adanya coverage. Nah, kalau kita tap, dia akan mendeteksi perangkat-perangkat kita yang terhubung dengan Apple ID kita, dimana ini menyangkut warranty coverage-nya atau masa garansi bisa dikatakan seperti itu ya. Dan yang beda adalah icon-iconnya di sini nih, yang paling kiri. Ya, ini ada perubahan ya di sininya aja sih, sisanya enggak. Tapi kan ini fitur baru dimana satu device akan ngecek semua device yang sudah terpair sama iPhone lo kayak gitu. Selanjutnya yaitu perbaikan dan penambahan negara untuk Advanced Data Protection. Adanya di bagian profile, dalam settingan juga masihnya. Lalu kalian pilih yang iCloud. Ya, di sini kalian scroll ke paling bawah yaitu Advanced Data Protection. Oke, kalian tap aja. Nah, di sini adanya perbaikan Advanced Data Protection fitur ini, dan tentunya ada penambahan negara, beberapa negara lagi yang bisa menggunakan fitur Advanced Data Protection. Ini cukup ngebantu ya kalau kalian turn on ya, karena untuk menjaga security dari data backup lo, message backup, iCloud Drive, Safari Bookmark, Siri, dan lain sebagainya. Jadi ya memang fitur ini wajib kalian gunakan karena ini keamanan tingkat lagi dari Apple-nya untuk menjaga data-data kita seperti itu. Selanjutnya masih pada bagian settingan adanya tambahan fitur dim flashing light. Gue juga nggak tahu sih ini sebenarnya fungsi buat apa. Kayaknya sih masih belum bekerja sebagaimana mestinya karena ini masih versi beta. Adanya di accessibility, lalu kalian pilih motion di sini. Nah, ini adanya dim flash light ya atau dim flashing light. Ya, seperti itulah kira-kira namanya. Ini bisa kalian enable dan disable. Mungkin untuk fiturnya ini akan gue jelaskan di iOS 16.4 version resminya ya. Tetapi intinya ini sepertinya akan berhubungan dengan layar brightness kita juga. Harusnya sih seperti itu ya, tapi gue nggak tahu sih. Nanti akan gue coba ya pada saat versi resmi
resminya sudah dirilis. Kayak gitu. Lalu selanjutnya di aplikasi wallet ya, ada tambahan di mana Korea Selatan ini sudah bisa menggunakan atau add card di wallet. Gue juga heran kenapa Indonesia belum bisa menggunakan fitur ini, ya Allah. Dan tentunya tidak hanya itu aja di wallet, tetapi ada perbaikan terkait driver license ya, mulai dari Arizona, Colorado, dan Maryland. Cuman ya ini cuman berjalan di negara US saja, tidak di negara kita, seperti itu. Selanjutnya ada penambahan bahasa di Siri. Cuman gue kesel, ternyata Indonesia belum ditambahkan. Ada di bagian setting, lalu kalian tinggal pilih ke Siri and Search dan kalian pilih di sini language. Di sini adanya tambahan bahasa Hebrew ya, kelihatan ya Hebrew nih, yang ini. Ya sayangnya setelah gue cek tidak ada dan belum ada untuk Indonesia. Ya gue berharap sih Apple mengerti ya, harus menambahkan lah language bahasa Indonesia. Meskipun di Apple Translate itu sudah ada bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan kita cek Apple Translate seperti ini, ya ini sudah ada ya bahasa Indonesia ya. Tuh, sudah ada bahasa Indonesia. Jadi ya harusnya Apple bisa menambahkan bahasa Indonesia pada language di Siri. Harusnya ya, meskipun kayaknya agak rumit ya karena ini berhubungan dengan artificial intelligence juga atau AI. Jadi ya semoga akan ada bahasa Indonesia di language-nya Siri. Lalu masih pada bagian settingan, kayaknya memang update iOS 16.4 beta 2 ini lebih banyak di settingan ya. Adanya fitur spatial audio di sound and haptic untuk turn off dan turn on. Jadi kalian tinggal pilih sound and haptic di sini. Lalu di sini ada paling atas personalized spatial audio ya. Di sini kalian bisa stop using personalized spatial audio atau kalian bisa enable ya. Jadi fitur ini tanpa harus kita terhubung ke AirPods sepertinya sudah muncul di bagian sound and haptic ya. Jadi bisa kita kontrol sesuka kita sendiri kayak gitu. Selanjutnya ini terkait documentation atau release note iOS 16.4 beta 2. Ya memang nggak terlalu banyak new fiturnya seperti ini, tetapi ya kayaknya masih tahap beta 2 ini memang belum semuanya fitur ditambahkan ya. Isinya cuma perbaikan lebih banyak terkait iCloud Drive, no issue, new feature ya. Kita nggak tahu sih kedepannya bagaimana. Tetapi ini gue lihat sih perbaikan ya. Keyboard juga perbaikan, MapKit perbaikan tuh. Cukup banyak perbaikannya di 16.4 beta 2 ini. Ya gue berharap pada saat versi resminya dirilis akan sangat aman banget buat semua pengguna user iPhone. Harusnya sih. Dan gue juga berharap seperti itu. Selanjutnya kita bahas iPhone storage pada iOS 16.4 beta 2. Kita pergi ke settingan, lalu kita pergi ke general, dan di sini gue cek iPhone storage. Ini nggak akan gue potong videonya, jadi gue biarkan loading. Kita tungguin seberapa lama. Nah, sudah selesai, nggak lama-lama banget ternyata ya. Di sini gue menggunakan iPhone XR dengan kapasitas 64GB dan sudah kepake hampir 30GB. So far tadi cukup cepat loading iPhone storage-nya. Dan kalau kita cek sistem data di paling bawah, ya sistem datanya aman di 8,21GB. Jadi ya harusnya memang gak jadi masalah ya iPhone storage ya, karena dynamic, kapanpun naik, kapanpun turun. Kayak gitu, tergantung pengelolaan aplikasi yang ada pada iPhone kita. Kayak gitu. Selanjutnya kita bahas performance. Sejauh ini performance cukup aman. Gue main FIFA tadi udah tes, main FIFA juga aman. Sosial media juga aman. Jarang ada yang force close aplikasinya. Dan memang gue sudah membiasakan setiap update iOS, gue akan force restart terlebih dahulu iPhone-nya dan gue update version aplikasi di App Store-nya. Kayak gitu. Jadi ya memang meskipun ini masih tahap beta, ya gue rasa sih kedepannya akan tinggal finalisasi aja sih. Dalam arti hal tinggal apa ya, build stabilitas si iOS versi resminya nanti gitu. Karena ini masih beta, memang lancar. Cuman gue tetap aja namanya beta, gue ngerasa masih belum stabil-stabil banget. Tetapi kayaknya nggak afdol kalau kita nggak benchmark iOS 16.4 ini di iPhone XR. Gue akan tes Geekbench ya. Gue menggunakan Geekbench 6 di sini sekarang, yang terbaru yaitu Geekbench 6. Ya kalian bisa lihat sendiri di sini iPhone XR iOS 16.4, prosesor A12 Bionic 2,49 GHz dan memorinya 2,77 GB. Langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Sedang proses, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ya, ini dia hasil skornya sudah di benchmark. Untuk single score di 1261 dan multicore-nya 2215. Kalau dibandingkan dengan beta 1, beta 2 ini jauh lebih di bawahnya ya. Kalau beta 1 itu single score-nya 1294 dan multicore-nya di 2233. Cukup jauh perbedaannya dengan beta 2, tetapi biasanya kalau misalkan ini agak menurun, nah lebih stabil justru gitu biasanya. Tetapi bagi gue ini cuma sekedar angka aja sih. Yang penting experience kita dalam menggunakan iPhone tersebut. Oke, lanjut kita bahas baterai. Baterai pada iOS 16.4 beta 2 ini di iPhone XR gua, ya gue ngerasa sih namanya beta ya gimana. Salah satu resikonya bisa jadi boros baterai, nggak stabil performance-nya
baterainya gitu. Jadi ya gue sih nggak terlalu gubris sih, tapi nggak apa-apa, kita cek aja. Di sini kalian bisa lihat baterai gue di 81%, kelihatan ya. Kita cek ke bagian setting, lalu kita cek ke bagian baterai di sini. Kita tunggu dulu activity-nya. Nah, ini dia aktivitasnya. Terakhir charger itu di 91% dan 47 menit yang lalu. Sekarang sudah 81%, cukup drastis turunnya, tetapi ya iPhone XR ini memang sudah lama juga dirilisnya dan gue gunakannya juga cukup padat, lo bisa lihat sendiri. Sosial media lumayan banyak ya. Bisa berjam-jam ini. Bahkan kalau lagi push rank FIFA Mobile juga bisa berjam-jam gue kayak gitu. Jadi gue gak terlalu gubris banget sih soal baterai pada iPhone XR. Kita cek aja sekarang baterai health-nya. Ya, baterai health-nya masih stabil di 82%. Kalau lu nonton di beta sebelumnya atau video-video sebelumnya yang membahas baterai dan gue menggunakan iPhone XR, di situ masih 82%, dan ini masih cukup stabil 82%. Tapi gue berharap buat teman-teman gak perlu khawatir lagi terkait baterai health, karena kapanpun selama iPhone-nya digunakan, baterai health itu pasti akan turun. Jadi kalian nggak perlu khawatir terlalu berlebihan kayak gitu. Ya, itu tadi adalah fitur-fitur dan perbaikan serta performance yang ada pada iOS 16.4 beta 2 ini. Kita tinggal tunggu aja tanggal resmi rilisnya kapan. Ya gue berharap semakin cepat sih dirilisnya, harusnya ya, karena gue juga mau nyobain emoji baru. Ya udah, segitu aja mungkin video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.